Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat MBS TV dimanapun Anda berada? Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dalam suasana yang berbahagia kita bisa menyambung silaturahmi dengan sedikit membahas ayat dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah tema pada pagi hari ini kita akan membahas tentang silaturahmi ya, dan juga berbuat baik kepada tetangga. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kadang kita bingung ya, membedakan antara istilah silaturahmi dan silaturahim, di mana sering sekali terjadi perdebatan. Sebenarnya yang mana yang benar? Ya. Kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka yang dipakai adalah silaturahmi. Sedangkan kalau kita membaca beberapa literasi dalam kajian Islam, baik berupa hadis-hadis Nabi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sering menggunakan kata silaturahim. Silaturahim sendiri adalah bahasa serapan dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu silah dan rohim. Silah adalah kebalikan dari kata qat'u, yang artinya memutus. Artinya silah adalah menggabungkan, ya, menyambungkan dan menggabungkan satu objek dengan objek lainnya sehingga menempel dan tersambung. Secara istilah, ya, makna silah adalah berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Imam Nawawi rahimakumullah mengungkapkan bahwa para ulama menyatakan hakikat menyambung atau dalam bahasa Arab silah adalah lemah lembut dan kasih sayang. Artinya silaturahmi dibangun atas dasar kelembutan dan kasih sayang. Kemudian suku kata yang kedua adalah rahmi, rahim. Rahim adalah secara bahasa rumah atau tempat tumbuhnya janin, atau sebuah wadah di mana janin itu berkembang. Ya. Secara istilah, rahim adalah istilah yang mencakup semua orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan kita. Artinya secara umum silaturahmi adalah menggabungkan atau mengikat, mengumpulkan ya, orang-orang yang masih memiliki ikatan kekeluargaan dan kekerabatan dengan kita. Terus bagaimana pandangan Islam terkait dengan masalah ini? Dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Artinya, menurut beberapa ulama, sebagian besar ulama mengatakan bahwa hukum menjaga silaturahim adalah wajib sebagai sebuah keharusan bagi seorang muslim untuk selalu mengikatkan
atau menjaga tali ikatan kekeluargaan. Masyarul muslimin rahimakumullah, kemudian tema yang berikutnya adalah bertetangga. Karena kadang antara silaturahmi sering dikaitkan dengan berbuat baik dengan tetangga. Kadang ada kesalahan dalam memaknai antara silaturahmi dengan berbuat baik dengan tetangga. Silaturahmi adalah menjalin hubungan kekerabatan dengan saudara, sedangkan berbuat baik kepada tetangga dalam pandangan Islam memiliki kedudukan tersendiri. Artinya antara silaturahmi dan berbuat baik kepada tetangga adalah dua hal yang berbeda. Islam adalah agama yang rahmah, yang menjunjung kasih sayang, yang menjunjung tinggi rasa cinta, dan hidup rukun dalam bermasyarakat adalah salah satu tuntunan dalam agama ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, kedudukan tetangga dalam agama ini memiliki posisi yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tetangga, berbuat baik kepada tetangga sebagai indikasi keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya, maka harusnya dia memuliakan tetangganya. Sebuah kedudukan yang luar biasa. Bagaimana memuliakan tetangga disandingkan dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu agama ini sangat menjunjung arti sebuah kasih sayang, arti sebuah hubungan kekeluargaan dengan tetangga kita. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah juga menyampaikan, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu." Jibril senantiasa menasehatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga ini suatu saat akan mendapatkan hak waris. Kedudukan tetangga yang luar biasa ini sungguh dipandang sangat tinggi dalam agama ini. Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah juga berfirman, "Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura." Sembahlah Allah dan janganlah kamu mensekutukannya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak yatim, anak miskin, tetangga yang memiliki kerabat dan tetangga yang bukan kerabat. Allah menekankan seorang muslim agar berbuat baik kepada tetangganya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, tetangga yang lebih dekat tempatnya lebih besar haknya. Maka sudah semestinya seseorang mempererat hubungannya terhadap tetangga dengan memberikan sebab-sebab hidayah, dengan sedekah, dengan dakwah, dengan memperlakukan dengan cara yang lemah dan lembut, dengan perkataan maupun perbuatan. Artinya hak tetangga yang dekat lebih besar untuk diperbaiki, untuk melakukan kebaikan kepadanya daripada kepada tetangga yang lebih jauh. Masyarul muslimin rahimakumullah, ada sebuah ancaman atas sikap buruk terhadap tetangga. Rasulullah SAW
menyampaikan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jarahu bawa'iqahu. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, alladzi la ya'man jarahu bawa'iqahu. Yaitu orang-orang yang tetangganya tidak merasakan rasa aman dari kejahatannya. Baik kejahatan fisik maupun kejahatan mulut. Masyiral muslimin rahimakumullah, begitu tinggi kedudukan tetangga. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa menjaga sikap baik kita, baik kepada keluarga maupun kepada tetangganya. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.